Halo semuanya, perkenalkan namaku Tasya Jelna dari kelas 12 IPS 2. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang HAM sebagai anugerah Allah. Tapi terlebih dahulu aku akan memberikan satu cuplikan video tentang pelanggaran HAM. Jadi dari pelanggaran HAM itu aku akan mengajak kalian tentang bahwa pentingnya kita untuk menghargai HAM-HAM orang lain. Selamat menyaksikan semuanya, bye. Kamu tahu nggak sih Lala murid baru di sekolah? Iya tahu, yang pindah dari sekolah sebelah kan? Penampilannya culun banget. Hahaha, apalagi dia pendiam di kelas. Besok, ayo kita kasih dia pelajaran. Haha, ayo, kayaknya bakal seru nih. Nanti kalau dia udah masuk, kita beri pelajaran dia. Mumpung nggak ada orang. Oke, ayo. Halo Lea, lo nggak usah so asik culun. Kok gitu sih? Lo itu cuma murid baru di sini, jadi jangan so asik. Lo itu culun, dekil, jelek lagi. Hahaha. Dasar culun, mending pulang dulu sana. Sekolah ini nggak nerima cewek culun kayak lo. Kalian dua, kenapa sih sama aku? Emangnya aku ada masalah apa sama kalian? Mending lu pulang aja sana culun. Hahaha. Kalian dua, kenapa sih kok bisa jahat banget sama aku? Aku juga ingin punya teman. Nah, kita kan sudah menonton satu cuplikan video yang sudah saya berikan. Itu merupakan salah satu bentuk contoh pelanggaran HAM dalam bentuk pembulian di sekolah. Mungkin mereka membuli temannya itu karena penampilan temannya itu beda dari mereka-mereka sebelumnya gitu. Oke, aku akan bahas tentang materi HAM video berikutnya. Jadi, kita akan bahas tentang HAM sebagai anugerah Allah. Apa sih HAM itu? Jadi, HAM itu adalah hak yang diberikan Tuhan sejak manusia lahir, baik itu berupa hak untuk bebas, hak untuk belajar, hak untuk dihormati, hak untuk dihargai, dan lain sebagainya. Jadi, dalam Kejadian 1 ayat 27 mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, sehingga di mata Tuhan, manusia itu sama, dan tidak boleh ada manusia lain menyombongkan diri atau merendahkan manusia sesama lainnya. Dan ada juga beberapa ayat dalam Matius 7 ayat 12 itu mengajarkan tentang HAM-HAM. Seperti katanya bahwa jika kita tidak menghormati orang lain, maka kita tidak boleh diminta untuk dihargai oleh orang lain tersebut. Kayak misalnya kita harus menghormati orang lain terlebih dahulu, baru kita bisa dihormati oleh orang lain, seperti itu. Nah, jika ada orang lain yang merasa kalau haknya itu diganggu oleh orang lain ataupun kayak nggak dihormati orang lain, maka mereka akan muncul rasa-rasa trauma atau kayak misalnya kayak merasa harga dirinya itu turun, kayak nggak ada lagi gitu. Jadi kayak untuk menghindari rasa itu, kita tidak boleh kayak melanggar hak-hak orang lain atau mengganggu hak-hak orang lain. Maka solusi untuk menghindari pelanggaran HAM itu ada yang saya berikan. Yang pertama itu ada kayak kita harus menimbulkan sikap teladan pada diri kita itu, yaitu melalui dasar iman Kristus kita. Kayak kita tuh harus mengingat bahwa kita ini sebagai orang Kristen yang beriman. Baru yang kedua itu kita harus membantu teman yang merasa kayak kesulitan. Itu kita nggak boleh cuek-cuek gitu. Baru yang ketiga itu kita harus saling menguatkan lewat doa ataupun pelayanan ataupun persekutuan. Baru yang keempat itu mengingatkan dengan firman Tuhan bahwa semua orang itu berharga. Jadi kita itu harus mengingatkan semua orang itu bahwa itu mereka itu berharga, gak boleh ada insecure sama sekali. Jadi inilah video singkat saya tentang mengajak ataupun pengertian HAM sebagai anugerah Allah. Sekian dan terima kasih.